bisa kamu buka ya, artikel kalau kamu buka laptop bisa, yang pakai HP tinggal kecanggihan kamu menggunakan HP-nya. Kemudian bawa ya artinya siapkan buku tulis dan alat tulis. Kenapa? Karena saya mau interaktif. Jadi kalau nanti coba dihitung ini berapa, nanti teman-teman bisa sama-sama ngitung ya. Kalau punya kalkulator juga boleh dipakai kalkulatornya. Oke, kita langsung ke latihan soal ya. Masih di gelombang. Sorry, ini saya cari dulu ininya ya, sebentar. Masih di gelombang, jadi kita nanti mengkaji persamaan umum gelombang. Latihan soal pembahasan. Dengan gelombang stasioner ya. Oke, saya akan share screen. Baik, di sini ada gelombang stasioner. Ya, gelombang stasioner itu adalah terkategori dengan istilah gelombang berdiri atau gelombang diam. Ya, ini ada contoh nih, contoh gambar di kursor saya di Popular Post. Di Popular Post itu ada nomor 1 ya, gelombang. Ya, gelombangnya sedang berjalan. Kenapa bisa dikatakan berjalan? Karena dia ada titik-titik-titik. Nah, ini berarti dia setelah bergerak ke atas, dia nanti akan kembali dengan membentuk seperti gambar yang ada di seperti ada yang di sini. Nah, gabungan dari gelombang berjalan, ya, gabungan dari berjalan ini ada apa namanya yang unik gitu ya, di mana dia itu punya amplitudo dan frekuensi yang sama seperti ini. Jadi ini sama nih tingginya dari koordinat kartesian sumbu X dengan sumbu Y gitu ya, sumbu Y plus ke atasnya itu segini, sumbu Y negatifnya juga segini, sama. Berarti ini dia punya amplitude dan frekuensinya tuh sama. Ya, jadi bentuknya cakep, indah, proporsional. Nah, tetapi arahnya yang berbeda. Nah, kalau arahnya berbeda, ya, jadi ini ada kata-kata berlawanan arah, maka bisa dikatakan sebagai gelombang stasioner. Ini sebagai dikatakan gelombang stasioner. Nah, ketika di soal ada dua gelombang dengan amplitude dan frekuensi yang sama, tapi arah lambatnya berlawanan, tentunya itu adalah gelombang stasioner. Ya, ingat, hanya gelombang elektromagnetik yang tidak perlu medium. Contohnya, masih dalam perdebatan apakah udara yang ada di lingkungan kita itu disebut zat perantara atau bukan. Karena apa? Karena sebenarnya gelombang cahaya matahari misalkan ya, itu kita bisa menikmati matahari tanpa adanya gangguan ya. Bayangkan bahwa bumi juga punya lapisan bumi. Setelah bumi ada lapisan udara. Setelah lapisan udara yang terakhir untuk nembus ke bumi ada namanya lapisan ozon. Setelah lapisan ozon ada lagi lapisan udara-udara yang lain, sampailah baru nanti ke matahari. Luar biasa. Puluhan ribu kilometer jaraknya ya dari matahari ke bumi. Tanpa medium dia bisa sampai ya. Jadi gelombang cahaya itu luar biasa. Maka kita harus banyak bersyukur yang bisa menggunakan mata kita dengan baik. Kenapa?
Kalau saja, meskipun masih ada matahari, tetapi kamu tidak bisa melihat, berarti itu kamu diuji sama Allah bahwa kamu tidak bisa melihat, bukan karena tidak ada cahaya, tetapi mata kita yang rusak, gitu ya. Kalau tidak bisa melihat, maka kita bersyukur nih, mata kita masih bisa bekerja dengan baik, kita bisa melihat, ya. Justru itu kita manfaatkan mata kita sebaik mungkin. Kalau Bu Yati nih sudah merasa ada penyesalan. Kenapa? Karena matanya sudah rusak. Jadi kalau tidak menggunakan alat bantu kacamata atau alat optik, maka ibu tidak bisa melihat dengan benar meskipun ada cahaya. Ya, itu sungguh luar biasa. Kamu harus menjaga fisik kamu, badan kamu sebaik mungkin, mumpung masih muda, masih seger. Ya, jangan suka begadang ya, Hegel ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Ini kamu sudah masa kelas 12, jadi harus serius belajarnya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, di sini ada 2 gelombang. Ya, ada persamaan Y sama dengan asin 5T min 2KX dan Y sama dengan asin 2T min 5KX. Jadi yang pertama, yang karakteristik yang pertama, omega, ingat ya, umum, persamaan umumnya itu Y asin omega T plus minus KX. Saya ulang, persamaan umum ada tuh yang Ibu bagikan artikel kemarin di bahan ajar, Y sama dengan asin omega T plus minus KX. Dikala angka di depan T pasti adalah omega. Mau bentuknya apapun kek, di depan T itu omega. Ingat-ingat, omega itu apa? Omega itu kecepatan sudut anguler, di mana pasti ini kaitannya dengan gerak melingkar. Makanya identik gelombang itu seperti melingkar yang terbelah-belah. Sehingga omega ini punya perumusan yang kemarin 2πf atau 2pi per T. F itu apa? Frekuensi. T itu apa? Periode gelombang. Ya, F frekuensi gelombang, T periode gelombang. Boleh dicoret-coret. Ketika Ibu bicara, kamu coret-coret di kertas, nggak apa-apa. Itu namanya belajar ya. Kalau cuma dengerin Ibu ceramah nggak akan nyambung. Nanti kamu nggak ketemu. Pas saat nanti Ibu suruh ngitung, apa ya tadi Bu Yati bicara apa? Ya, jadi Ibu ulang bahwa omega itu selalu di depan T, di mana omega itu sama dengan 2pi per F, 2pi kali F, atau omega sama dengan 2pi per T. T-nya T besar. T-nya T besar. Oke, Ibu anggap ini udah paham nih ya. Kemudian di depan X itu K. Di depan X itu K. Bu, ada angkanya di depannya K. Nggak masalah. Angka itu kan konstanta. Ya, sama bilangan. K juga bilangan konstanta. Nah, K di sini punya nilai. Siapa dia? Yaitu 2pi per lambda. Ya, 2pi per lambda itu K. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang. Ya, panjang gelombang. Saya ulang ya. Di depan X itu selalu K. Mau 10K, AK, BK, CK, ZK, ABJ, CK, itu berarti tetap K. Sifatnya angka. Ya, konsepnya gitu. Nah, jadi nanti kalau ditanya berapa lambdanya, ya kamu ambil dari sini. Ya, jadi nanti K sama dengan 2pi per lambda. Gitu ya. K sama dengan 2pi per lambda. Lah, kamu masukkan. Berarti di sini K-nya kan 2K. Berarti 2K sama dengan 2pi per lambda. Sehingga lambdanya berapa? Ayo, siapa yang tahu? K itu kan 2pi per lambda. Ya. Nah, berarti di sini kan 2K. Di persamaan pertama. 2K berarti sama dengan 2pi per lambda. Berarti bagaimana? 2K sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambdanya berapa? 1. Ya, siapa yang udah? Pi. K-nya 2pi. Bagaimana yang lain? Tadi yang jawab Pi siapa? Putri. Fitri. Fitri. Fitri apa Putri? Fitri. Fitri. Oke, terima kasih Kak Fitri.
2K, ya. Yang lain bagaimana? K sama dengan 2pi per lambda. Nah, di dalam soal itu 2K. 2K sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambdanya berapa? Apa yang tahu? Tadi ada yang udah jawab pi. Nggak ada? Yang laki-laki nggak bisa jawab? Oke, sekarang Ibu balik. Ibu pertanyaannya dari persamaan pertama. Berapa frekuensinya? Siapa yang bisa cari? Dan berapa periodenya? Saya, Bu. Siapa? Muima, silakan. Frekuensi itu 1 per T, T besar atau periode. Terus sama dengan jumlah gelombang dibagi oleh periode. Dibagi oleh waktu. Ya, terus? Kalau T itu periode, kebalikannya Ya. 1 per frekuensi. Ya. Terus di soal itu kalau Ibu tanya berapa frekuensi dan berapa periodenya? Ketemunya berapa? Udah ada yang nyoba belum? Berapa, Kak? Frekuensinya 5 per 2pi. Periodenya 2 Periodenya berapa, Kak Fitri? periodenya 2pi per 5. Good. Ya. Jadi frekuensinya adalah 5 per 2pi dan periodenya adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi 2pi per 5. Gitu ya. Oke. Yang belum terjawab adalah berapa panjang gelombangnya? Ada yang tahu? Silakan, Ibu tunggu. Tadi udah ada yang jawab, Kak Fitri, pi, tanya ya. Nah, masalahnya, oke lah, kalau konstantanya itu adalah kita anggap dengan angka 1, boleh kita nyatakan pi. Ya. Jadi ini harus dimisalkan dulu. Kenapa? Karena ada istilah variabel yang sama, yaitu 2K. Ya. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar, saya akan cari.
Sudah terlihat? Sudah terlihat belum seri yang saya bagikan? Udah Bu, terlihat. Oke, omeganya adalah 5. 2 PF sama dengan 5. Berarti F-nya adalah 5/2P. Sebaliknya, T sama dengan 2P/5. Persamaan umum gelombang stasioner itu Y sama dengan asin omega T min KX. Berarti omeganya 5, dijabarkan gitu ya. Bla bla bla. Lalu 2PF. Lalu Ibu coba untuk menentukan fase. Tapi sebelum ke sana, baris 1 ini, 1 baris ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini masih tadi ya, sama ya. Paham atau enggak? Sebelum Ibu lanjutkan, teman-teman. Dari yang Ibu stabilo ini, yang Ibu bol, yang Ibu apa istilahnya pasti bayangan, udah paham atau belum? Udah Bu. Oke. Yang laki-laki? Yang laki-laki normal kan ya? Masih ada di tempat kan? Nggak tidur kan? Soalnya yang menjawab ini perempuan semua ini, laki-lakinya pada kemana? Sebelum saya lanjutkan ini. Panggil aja Bu, panggil gitu. Oh, dipanggil aja. Oke. Iya Bu, bener Bu. Aduh, pakai dipanggil. Udah kayak apa aja. Farid. Siapa lagi nih? Haikal. Putri. Siti. Terus sebentar. Andi Novita itu perempuan. Rehan. Ayatullah itu laki perempuan? Laki Bu. Laki Bu, laki Bu. Wah, jawab akhirnya tuh suara muncul juga. Fajar, Fadli. Ada Bu. Ada. Hadaf. Jangan sampai kemarin udah WA-an tapi sekarang Ada, nggak jawab. Bu, maaf Bu. Haikal. Saya mau ngasih tahu yang izin Bu. Boleh nggak Bu? Apa ya? Lagi belajar, ogah Ibu. Oh, udah deh. Ntar aja di Wapri. Ya, tolong nih dijawab nih kalau Ibu sedang diskusi. Kalau enggak, Ibu anggap bisa aja, bodoh amat dah. Amat aja enggak bodoh. Ya, lanjut. Persamaan umum Y sama dengan asin omega T min KX. Di mana omega 5 tadi udah ya. Oke, lanjut ke sekarang kalau ditanya fase. Fase itu adalah derajat. Fase itu adalah sudut. Ya, jadi sudut itu dirumuskan dengan dalam kurung sampingnya sin, gitu ya. Sampingnya sin, misalkan tadi persamaan 1 Y1 sama dengan asin 5T min 2KX. Ini adalah sudut, dasarnya adalah sudut ya. Ini yang Ibu kasih warna merah, ini adalah dasarnya sudut. Jadi ketika T per T min X per lambda ini harusnya dalam apa ya? Ini harusnya dalam sudut ya, dalam sudut. Jadi, tapi dalam matematis ini menjadi persamaan seperti ini. Tapi kalau dihitung, ini dalam sudut. Ya, kita coba. Misalkan kita masukkan, kita bikin persamaannya misalnya seperti ini. Ya. Jadi T-nya sama dengan 10 sekon, X-nya 1 meter, lambda-nya 1 meter. Ya. Nah, di sini K itu 2pi per lambda. Ya, 2pi per lambda. Nah, konstanta di sini kalau mau kita ubah, misalnya kita buat saja K sama dengan
1. Ya. Jadi ini Ibu kebawahin dulu nih. Kita ulang saja. Jadi di depan X ini adalah 2K, ya. Ini. Dua K sama dengan 2 kali 1, gitu ya. Sama dengan 2. Nah, ini di sini K-nya adalah konstanta dari soal. Nah, sementara penjabaran nilai K sama dengan 2pi per lambda. 2pi per lambda. Nah, berarti 2 kan ini kita masukkan ya. 2 dari yang nilai K yang tadi, yang dari sini. Ya. 2 sama dengan 2pi dibagi, loh kenapa munculnya lambda ya? Maaf. 2pi Ayo udah perutnya. lambda. Segini bikin Kak, sabar. Nah, berarti 2 kali lambda dikali silang ya Kak, sama dengan 2 sama dengan 2pi ya. Berarti lambda sama dengan 1 meter. lambdanya sama dengan pi. Sebentar, Ibu salah nggak penjabarannya? K, 2K, 2 kali K-nya 1 berarti 2pi per lambda sama dengan 2, berarti ini yang ini itu Ibu misalkan aja kemarin karena mau dimasukin angka. Lambdanya sama dengan pi. Ini konsepnya dulu. Ibu kasih. Dari penjabaran rumus ini 2 bagi 2 habis ya, artinya 2 dibagi 2 ini 1, berarti lambda sama dengan pi. Nah, ketika ini supaya kita mau menghitung secara matematis ya, jadi ini kita misalkan ke sini. Jadi kita misalkan lambda ini bernilai 1 meter. Kalau ini hanya secara matematis karena di soal tidak ada pemberian angka berapa, ini berapa gitu. Saya hanya ingin menjabarkan bahwa dalam mencari fase itu bahwa ini yang di dalam kurung ini adalah sudut fase. Jadi yang di dalam kurung ini disebut sudut fase.
Itu yang maksudnya Ibu ingin sampaikan ke teman-teman. Jadi ini adalah sudut base. Sudut dalam derajat Celcius ya. Celcius, derajat koordinat kartesian. Ya. Nah, ketika misalnya seperti ini kalau dimasukkan T-nya misalnya 10 jadi 50 gitu ya. Dikurang 2 kali gitu kan, 2pi per lambda. Gitu ya. 2 dikali 2pi per lambda. Kalau K-nya 2pi per lambda ya. Ini kita masukkan misalnya sin, masukkan angka yang tadi 5 dikali 10 dikurang 2 kali 2pi ini tadi hanya permisalan ya, ini hanya permisalan untuk pemahaman. Ini permisalan untuk pemahaman. Tetapi kalau kita mau masukin misalnya lambdanya 1 berarti 2 kali 2pi gitu ya, dikali 2pi per 1 gitu kan, lambdanya 1 gitu kan, dikali X-nya juga 1 misalnya. X-nya 1 meter juga nih dari sini permisalan ini. Jadi jika permisalan di input ke dalam persamaan ya, maka menjadi seperti ini. Berapa? Berarti Y1 sama dengan A sin dalam kurung berapa Kak? 50. Min 4pi ya? 4pi Per 1. Per 1. 1. Nah, per 1. Nggak usah lah ya. 4pi aja. Nah, pi di sini berapa angkanya? Berapa? 180. Berarti fasenya A. berapa? Empat kali 180 berapa, Kak? 720. Ya, Bu. Ya, 720. Iya, Berarti Bu. 20 min 720 berapa? 670. 670. Berarti inilah derajat. Berarti untuk persamaan 1 fasenya min 670. Ya, min menandakan persamaan gelombangnya itu berjalan dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Kalau plus berarti dari kiri ke kanan, gitu ya. Sekarang kita lihat kalau di Y2 A sin berarti kebalikan tadi ya, 2T min 5KX. Nah, berarti C-nya sama dengan, kalau dimasukin angka yang tadi, 2 kali 10 min berapa? 5 kali 2pi. 2pi per 1. 2pi per 1 ya. Dua pi per 1 dikali 1. Satunya kan tadi X ya. Satu yang di sini itu adalah X.
Jadi jangan keder. Satu yang di sini adalah X. Nah, satu yang di sini adalah apa? Hah? Siapa yang tahu? Enggak. Lambda, Bu. Good. Berarti nyambung nih. Pelan-pelan, yang penting paham. Nggak usah buru-buru. Satu. Jadi, C-nya berapa? Siapa yang udah ngitung? 20 minus 10. 20 minus 10 pi. Ya. Dalam angka. Jadi 20 Min 1700. min 1700 jadi 80. berapa? 1800 itu, Bu. 1000 dikurang 20 ntar. Iya. Gini? Iya. Ya, itu min 1780. Min 1780 80. derajat. Ya. Berarti beda fasenya adalah simbolnya ini tadi, ya. Yang kedua dikurang yang ke satu dibagi lambda. Ini harusnya ada namanya ya. 2, 2, 1. Berarti ini min ini dibagi lambda. ya, bentar. Udah berapa hasilnya? Min 1110. Min 1100. Min 1110. Ya. Min Kalau 1100. dijadiin 110. pi, berapa? Dibagi Dibagi 180. iya, Berapa? Berapa pi? 6,16. 1,1. 6,16. 6,1. 1. Ya, 6,1 pi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu, tulis dulu, Bu. Ini tulis ini nanti buset. Oh, nanti buset ya. Yang penting paham dulu aja. Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Terus nanti kenapa Ibu suruh pakai tulis? Maksudnya biar kamu ngitung gitu. Jadi kamu ngitung, saya juga ngitung. Oke, kalau sudah, ya stop share dulu. Kita kembali ke soal. Jadi, sebentar ya. Suami saya lagi bicara, ngajar juga gantian. Ini boleh dibaca dulu yang nomor 2.
Oke, sampai saya udah gantian sekarang. Jadi dalam soal nomor 2 tadi yang kita kaji untuk mencari fase itu adalah penjabaran dari penjelasan Bu Yati ya. Jadi supaya teman-teman bisa mencari fase dan beda fase. Nah, kemudian ini soalnya seperti ini. Terdapat 2 gelombang dengan persamaan Y sama dengan asin 5T-2KX dan Y sama dengan asin 2T-5KX. Mereka tidak dapat membentuk gelombang stasioner. Kenapa? Karena besar frekuensi keduanya berbeda. Ya, jelaslah berbeda. Di sini aja omeganya 5, di sini omeganya 2. Pasti beda dong. Apa frekuensinya ya, kecuali kalau di sininya sama, omeganya sama berarti frekuensinya bisa jadi sama. Dan arah rambatnya sama. Arah rambatnya sama. Padahal kebalikan, harusnya frekuensinya yang sama, arah rambatnya yang berbeda. Itu dikatakan gelombang stasioner. Tadi yang nomor 1 yang tadi. Jadi kamu harus bisa memahami ya. Saya ulang ya, dari nomor 1 bahwa stasioner atau gelombang stasioner dikatakan gelombang stasioner apabila ada 2 gelombang, frekuensi dan amplitudenya sama. Amplitude itu ini ya, A ya, yang di depan. Nah, itu sama, tapi arah rambatnya yang berbeda. Arah rambat dan getarnya berbeda. Nah, itu dikatakan stasioner. Nah, di nomor 2 ada persamaan gelombang. Ini persamaan gelombang umum. A sin omega T plus minus KX. Ya, ini arahnya dia sama-sama minus. Kalau beda lihatnya dari mana, Bu? Lihatnya dari sini. Kalau di sininya min, di depannya K ya, di depannya KX, dia min, yang satunya plus, berarti dia stasioner. Tapi kalau dua-duanya min, berarti dia tidak stasioner. Sampai sini paham ya? Dan kamu bisa menentukan karakteristik gelombang. Tadi frekuensi, T, kemudian apa namanya, omega, kemudian K untuk mencari lambda gitu ya. Nah, dulu di SMP itu dijabarin satu-satu, dibikin latihan soal, dikerjain. Kalau kita udah enggak. Kita membahasnya udah lebih mendalam lagi. Jadi itu kan matematis saja. Nanti kalau kamu ingin belajar matematis, artinya boleh di WA ya untuk kerjakan soal-soal yang sederhana supaya paham. Tadi seperti yang disampaikan sama siapa tadi? Siapa tadi ya? Yang bermasker, bercadar siapa tadi itu ya. Nah, itu boleh buat latihan bahwa banyaknya dibagi frekuensinya atau N dibagi waktunya ya untuk mencari frekuensi atau T-nya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Hal yang membedakan interferensi gelombang stasioner ujung terikat dan ujung bebas adalah beda fasenya. Ya. Jadi pola gelombang itu akan terlihat dari beda fase. Ya. Jadi perbedaan ujung terikat dan ujung bebas adalah pola gelombangnya. Jadi misalnya fase gelombangnya berapa? Kalau berkelipatan ya berarti dia bagus ya. Gelombangnya cakep gitu ya. Nah, kemudian ujung terikat itu dan ujung bebas apa bedanya? Nah, nanti ini kamu browsing. Ujung terikat dan ujung bebas. Kenapa Bu Yati kecenderungan kamu browsing? Kenapa? Supaya kamu baca dulu. Kalau baca, nanti ketika Bu Yati bicara, kamu akan nyambung. Gitu ya. Jadi jangan main-main. Kalau main boleh. Saya juga senang main game untuk refreshing. Tetapi tidak melupakan konsep dasar yang udah kita kaji. Jadi supaya ingat ya. Jadi kamu cari kalau Ibu perintahkan, kerjakan. Jadi nanti ketika Bu Yati bicara nyambung ya. Oke. Yang keempat. Besar simpangan gelombang stasioner ujung bebas bernilai maksimum 2A cos KX. Ya. Simpangan gelombang stasioner ujung bebas nilai maksimumnya itu 2A cos KX. Bu, ini perlu dicatat gak? Banget. Jadi ini kamu catat sendiri. Ya. Nanti artinya gini, setelah nanti Ibu share,
linknya, kamu baca lagi, dan kamu kalau punya printer atau mau ngeprint, print lah. Supaya kamu bisa ada bacaan. Jadi ada ujung bebas bernilai maksimum. Bu Yati, saya kok, Bu Yati kok nggak nerangin materi, bla bla bla. Misalnya. Enggak, kalau saya modelnya dari soal ya. Dari soal baru ke materi. Dari soal baru ke materi. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti up to date ke soal. Maksud Bu Yati gitu. Jadi langsung, oh bentuk soalnya kayak apa, materinya gimana, gitu ya. Nanti kamu perjelas sendiri, browsing sendiri bisa. Jadi ini perlu dicatat. Gelombang stasioner ujung bebas bernilai maksimum itu 2A cos KX. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan ujung terikat? Gitu ya. Jadi kalau tanya jangan dari sininya. Misalnya gini, tadi kan Bu Yati jelasin ada gelombang stasioner, ada ujung bebas, ujung terikat. Ujung bebas itu apa? Ujung terikat itu apa? Kamu browsing. Setelah itu, kok katanya ujung bebas ada nilai maksimum, yaitu 2A cos KX. Nah, ujung terikat apa? Gitu. Jadi pertanyaan gitu ya. Nah, kalau dalam soal ini, ya, nilai simpangan terjadi maksimum saat beda fasenya 0. Kenapa? Jadi gini, maksimum itu boleh kelipatannya dari amplitudo. Tahu kan amplitudo itu yang maksimum yang tertinggi. Misalnya nih ya, nih lihat kursor ibu ya. Kursor ibu dilihat. Misalnya dia naik ke atas, ya. Ini naik ke atas ini. Kemudian sama ukurannya dari titik awal ke titik yang tadi turun. Cuma ibu naikin lagi ke atas lagi, lebih tinggi lagi. Seperti itu. Tapi tetap tadi berhentinya di sama, di titik yang sama. Tidak ada perubahan beda fase. Kenapa? Karena ini jarak ininya sama. Jarak dari awal jalan sampai dia turun, terus dia naik lagi ke atas misalnya setinggi langit, turun lagi ke bawah, beda fasenya nggak ada. 0 karena sama gitu ya. Yang berubah apanya? Yang berubah amplitudonya semakin tinggi semakin maksimum semakin tinggi. Kalau di sini kan 2A misalnya itu secara ini secara matematis ya. Tapi secara konsep mau tingginya kayak apa? Misalnya setinggi langit, ketika dia datang sampai dia turun lagi atau dia pergi sampai dia datang lagi itu sama, tidak ada perubahan beda fase. Nah, itu jadi kalau maksimum ya beda fasenya 0. Jadi ini sebuah pernyataan. Soal ini sebuah pernyataan dan konsep ya. Jadi ini akan oke. Kita lanjut nomor 5. Nah, nih. Gelombang stasioner bergerak dengan persamaan. Kamu bayangin, tadi gelombang stasioner kecenderungannya adalah gelombang yang diam atau stasioner. Ya, diam artinya berdiri atau diam. Bisa berjalan. Ya, bisa berjalan. Kalau nanti dibilang gelombang stasionernya bergerak atau berjalan. Ya. Nah, kalau berjalan berarti pasti ada perubahan waktu. Kalau ada perubahan waktu, pasti ada laju. Ya enggak? Kalau diem, ada lajunya enggak? Enggak. Ada. Nah, jadi ini konsep nih yang harus kamu pahami. Bu, katanya gelombang stasioner itu diam. Iya, kalau lagi diam. Kalau dia lagi bergerak, pasti ada perubahan waktu. Kalau ada perubahan waktu, berarti dia ada kelajuan. Nah, sama. Seperti ini. Nggak usah khawatir. Kamu nggak perlu ingetin rumusnya menjadi, ya untuk sekedar tahu boleh, sin cos. Ya, gelombang stasioner itu kalau yang bergerak bukan lagi A sin omega T min KX. Berubah rumusnya. Ya, berubah nih. Berulang lagi ya. Jika gelombang stasionernya diam, dia Y sama dengan A sin omega T min KX atau plus minus KX. Itu kalau diam. Kalau bergerak, dia berubah menjadi persamaannya, namanya aja berjalan. Dia berubah menjadi Y A sin KX cos omega T. Jadi A sin cos. Kalau saya mah gitu. Saya nggak mau mikirin ini mau apa kek. Di sini mau apa kek? Kalau saya mah ingatnya A sin cos. Ya sama dengan A sin cos. Kalau yang biasa A sin bla bla. Kalau yang berjalan A sin cos. Nah, nanti kan dari soal ketahuan.
Nah, kayak gini nih. Y sama dengan 0,03 sin 0,2 pi X. Siapakah 0,2 pi? Siapa yang bisa jawab? 0,2 pi siapa? Ingat, yang di depan X itu apa? Tadi udah Ibu. Kak. Siapa? 5. Apakah siapakah 5 pi? Ingat-ingat, di depan T itu apa? Omega. Omega. Nggak perlu ngapalin kayak apa namanya Quran hadis gitu ya, atau mungkin bahasa Arab. Kalau ini mah gampang. Pokoknya kalau udah persamaan umum paham, tadi Y sama dengan asin omega T plus minus KX. Oh, yang di depannya T omega, di depannya X itu K. Kalau omega itu kecepatan sudut anguler yaitu 2 pi F atau 2 pi per T. Kalau K itu 2 pi per lambda. K itu berkaitan dengan lambda. Sama. Nanti ketemu di persamaan lain, konsep itu sama. Masuk lagi. Yang ini perlu diingat adalah kalau udah bergerak berarti dia pakai asin kos. Gitu. Bukan asin lagi. Jadi agak manis sedikit, tambahin kos gitu ya. Asin kos gitu. Kalau asin kan nggak enak. Nah, dari sini baru kita jabarin. Ditanya laju. Ingat gak laju rumusnya adalah V sama dengan? Tadi kemarin ada di bahan ajar. Sama yang Ibu jelasin juga. P sama dengan lambda kali F ya. Ingat-ingat. Ya, lambda. Atau kalau kamu lupa, ingat satuannya. Kecepatan adalah meter per detik. Meter dalam gelombang itu apa? Panjang gelombang. Ya kan? Panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu. Kemudian second. Apa? Ya frekuensi ya. Lambda kali F. Kenapa? Karena kan kalau T second, kalau F kan ke atas jadi second gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk menghafal. Lihat. Rumus umumnya asin KX bla omeganya 5 pi, K-nya 0,2 pi. Berarti cepat lambatnya adalah kamu jabarin dulu. Kayak tadi. K sama dengan 0,2 pi, berarti K-nya 2 pi per lambda, berarti lambda sama dengan 2 pi per K, berarti lambda sama dengan 2 pi per 0,2 pi, berarti lambdanya. Sampai sini. Sudah jelas belum? Dilihat. Jelas. Oke, good. Lambdanya 10 meter. Lagi yang diperlukan F dari omega 2 pi F sama dengan 5 pi. Sebelum saya kasih tahu jawabannya. Omega 2 pi F sama dengan 5 pi. Berapa F-nya? Lama-lama itu mah cepet, gak pakai ngitung juga bisa. 5 pi bagi 2 pi sayang. 5/2. Berapa? 5/2 F. Berapa? 2/5. 2/5. 2,5. 2,5. Satuannya? Pi. Pi-nya udah dicoret. F, Ngapain? Bu. F. Frekuensi satuannya apa sayang? Hertz. That's good. Kita cek. Ya, 2,5 Hertz. So, dapat kan lajunya lambda kali F. Berapa? 25 meter per second. Sampai sini. Jelas apa muter-muter? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Good. Ini yang jawab mamahnya Pak siswa ya. Nah ya, Bu. Bercanda. Ya udah yang mau minum dulu. Kita masih ada 30 menit ke depan.
Dah. Kakaknya lagi nulis. Ya, sambil menunggu. Kalau nyalin sambil mikir jadinya biar enak. Soal berikutnya. Belum. Nih sama nih. Nah, ini yang lebih seru lagi nih. Pertanyaannya. Dari gelombang stasioner bergerak dengan persamaan gelombang Y sama dengan 0,08 cos bla 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 sin bla bla bla. Bu, itu kok dibalik-balik sih Bu, cos sama sinnya? Nggak masalah, suka-suka dia, terserah. Yang penting di depan X itu K, di depan T itu omega. Kamu nggak usah musing-musingin, biarin aja suka-suka soal kan. Gitu. Nah, pertanyaannya Bu, jarak antara perut dan simpul. Perut itu yang mana sih? Perut yang mana? Siapa yang mau jawab? Kalau mau jawab pakai buku tulis share screen. Ibu closing dulu nih. Titik antara perut dan simpul. Ya, silakan. Yuk, yang mau share screen, bebas. Kayaknya bisa deh siapa aja. Dikasih titik aja A, B, gitu ya. Di simpul itu mana? Perut itu mana? Ada nggak? Nggak ada. Ibu, saya nemunya kayak Mana? Ayo di-share. Di-share. saya nggak bisa Bu, HP-nya di share screen. Oh, pakai HP. Ya udah kayak Iya. gini. Cerita aja, cerita. Jadi kayak gunungnya gitu Bu, perut. Perut gunung di mana? Terus simpulnya itu tuh di bawahnya yang lurus begini. Titik-titik di antara itu perut Iya. koordinat. Ya, jadi simpul di bawahnya Bu, yang lurusnya itu. Oke. Kalau perut yang begini, yang lingkar ke atas gitu Bu, Ya, siap. dan yang ke bawah pokoknya. Ya. Oke. Kita lihat. Sebentar ya. Sebentar. Mari kita lihat. Nah, di artikel ini di Rumah Belajar ya, kalian bisa buka webnya Rumah Belajar. Jenis gelombang stasioner. Ya. Gelombang stasioner ya kita simpulkan dengan tali ya, gelombang tali. Jadi nanti mengabstraksinya kamu insya Allah ini terikat. Sorry. Jadi ada kita coba dulu yang ujung bebas ya.
ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas adalah superposisi gelombang. Berarti ini penggabungan dari gerak gelombang ya pada tali ketika salah satu ujungnya dikaitkan dengan apapun lah gitu ya. Kalau di sini cincin ceritanya. Jadi dia tidak ditali mati ya. Tali matinya ke cincin, jadi dia bergerak bebas. Nah ini abstraksinya seperti itu ya. Ya, abstraksinya seperti itu. Tidak diikat mati gitu ya. Jadi ini karena dalam diikatnya ke cincin, jadi dia bisa naik turun. Nah, ini dikatakan sebagai titik pantul. Titik pantul. Nah, kita lihat. Simbol-simbolnya udah sama ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Sekarang adalah ketika di sini, di ujung bebas, ya, ini posisi perut pertama. Teman-teman diamatin betul-betul ya penjelasan saya ya, jadi nanti biar paham. Posisi perut pertama dari sini nih, dari ujung bebas ketika dia naik. Ketika gelombang talinya berada di atas, ya, ini namanya perut. Ya, ini perut ke-1. Kemudian ini simpul ke-1. Jadi yang tadi kata Muhima terikat dengan koordinat X gitu ya. Nah, ini simpul 1. Lalu dia bergerak begitu kan? Ini kita lihat yang merah dulu ya. Yang merah. Kemudian bergerak. Set, naik lagi. Ya. Inilah perut ke berapa? Ketiga. Ya. Kenapa kok bikinnya 2 warna, Bu? Supaya kamu mahamnya gampang. Jadi ini kan nanti pas dia di sini, kemudian kan nanti dia turun talinya. Saya ulang ya. Ketika dia di sini nanti kan terus talinya kan turun ke bawah. Ya. Nah, jadi gambarnya harus seperti ini. Jadi pembentukan perut dan simpulnya begini. Jadi dari satu tali ketika dia naik dan turun digabung. Saya ulang ya. Satu tali tapi bisa jadi banyak gelombang. Ya dong. Namanya aja bergerak bebas. Ketika dia di sini amplitudenya gitu kan, nanti kan dia turun. Biasanya sama. Biasanya berimbang. Nanti tapi lama-lama mengecil amplitudenya. Kita gerakinnya sekali. Set, tapi geraknya sekali enggak talinya? Tidak. Ketika kita gerakan sekali, talinya akan bolak-balik bergeraknya. Coba deh praktek. Ada kamu gerakin tali sekali, terus langsung naik doang, tuh sudah. Dia diam di atas gitu. Nggak mungkin kan? Pasti dia turun juga gitu. Nah, itu nanti dia akan bersuperposisi. Jadi penggabungan gelombang. Walaupun talinya 1 gitu ya. Kamu jangan mengabstraksikan talinya banyak. Tidak. Yang kita bahas ini hanya persamaan gelombangnya saja. Ya, persamaan gelombang. Talinya 1. Jadi gak usah bingung. Bu, ini kok talinya jadi 2? Salah. Talinya 1, tapi geraknya naik dan turun. Jadi ini ketika talinya naik, dia menjadi P1. Ya, nih. Dia ada P1, punya simpul, punya simpul, punya simpul, punya simpul, punya simpul, punya perut, ya. Nah, ketika talinya turun, dia punya P2, punya simpul, dan seterusnya. Sehingga dia membentuk pola. Gitu. Jadi ada polanya. Nah, ketika di pertama, kan kamu lihat nih, segini ini, nih lihat ya kursor Ibu ya. Dari P1 ke S1 itu 1/4-nya, Kak. 1/4-nya gelombang. Ya. Makanya kalau ketika dia bergerak, gelombang stasionernya, dia grafiknya tidak diawali dengan sin. Kalau diawali dengan sin, dia bentuknya dari sini. Dari sini ke sini. Turun ke bawah. Dari sini ke sini. Atau ini nih ya, dari sini nih misalnya. Ini garis ininya. Dari sini ke sini. Nah, itu sin, grafik sin. Kalau bergerak, dia grafiknya cos. Kenapa? Nih, lihat nih. Karena dari sini geraknya.
gitu, membentuk grafik kosinus, bukan membentuk grafik sinus. Jadi cos dulu, bentuknya cos, baru nanti ke sin. Ya, nah seperempatnya. Jadi kalau posisi simpul pada ujung bebas, sorry, kita ke perut dulu. Posisi perut pertama itu 0, ya. Kemudian posisi perut kedua di sini. Posisi perut kedua di sini, nih, ya ini, itu tiada lain dan tiada bukan adalah setengah gelombang. Nih kamu nih lihat, ini kan segini 1/4, ditambah segini 1/4. 1/4 tambah 1/4 berapa? 2/4. 2/4 disederhanakan menjadi setengah. Maka di posisi kedua perut itu rumusnya adalah setengah lambda. Ingat, lambdanya jangan ditinggalin, lambdanya harus ada. Ya, lambdanya harus ada, setengah lambda. Ya, kalau yang pertama berarti dia 1/4 lambda. Sorry, 0. Dan dari 0 ya. 1/4 lambda itu nanti simpul. Nah, posisi perut ketiga, dilihat. Bu, ngapalinnya pusing. Gambar. Caranya digambar. Kamu kalau ada soal, gambar. Ingat-ingat kata Bu Yati. Kalau gelombang berjalan, gambarnya seperti ini. Sorry ya, mohon maaf nih, mohon izin ya. Bentuknya memang agak unik ya, seperti ini ya. Kalau saya dulu waktu kecilnya mengabstraksikannya bentuk celana nih, maaf nih ya, bukan yang ngomong jorok nih. Tapi kan terserah kamu mau mengabstraksikan di dalam pikiran kamu kayak apa, bebas, terserah. Nah, kalau saya memang waktu itu langsung terpikirnya ke situ. Nah, jadi bentuknya seperti ini, terus kamu bikin lagi lawannya supaya ingat di mana P1, di mana P2, di mana P3, di mana dan seterusnya. Di mana S1, di mana S2 dan seterusnya. Nah, ketika simpul di sini toh, di sini itu terkategori sebagai 1/4 gelombang. Jadi nanti ini kan gambarnya 1/4-nya simpul. Ya, 1/4 ditambah lagi nanti ditanya simpul kedua di sini. Ya. 3/4. Nah, berarti dia punya pola ya. Polanya 1, 3, 5, 7. Ya. Kalau perut berarti di sini polanya 1 0 2 4. Jadi ini bilangan kelipatan 2 kalau perut. Kalau simpul bilangan kelipatan ganjil. Ya. Kelipatan 2 yang perut, kalau yang simpul ganjil. Contoh soal. Boleh di screenshot atau nanti Bu share. Ya. Sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitude 10. Periodenya 2 sekon, ujung lainnya dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali 18 cm per detik, berarti satuan lambdanya nanti kamu dalam sentimeter. Saya ulang. Cepat rambat gelombang pada tali 18 cm per sekon, berarti semua satuan di dalam soal ini, kalau tidak minta dirubah, dia pasti jawabannya dalam sentimeter. Baik panjang gelombang, baik dalam amplitudo, ya itu dalam sentimeter. Nah, tentukanlah amplitude gelombang pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Ya, langkah pertama kamu salin dulu tuh data-datanya. Amplitudenya 10, periodenya 2 sekon, kecepatannya 18 cm per sekon. Dari sini ya, dari sini kita bisa dapat informasi apa gitu. Kita bisa dapat informasi dari K, ya, K itu kan 2 pi per lambda. Nah, kita bisa K-nya itu, karena dia pakainya untuk mencari amplitudo itu yang tadi ya, yang naik ya, boleh pakai amplitudo maksimum yang 2A cos KX.
Ya. Jadi karena 2A cos KX tadi yang Ibu suruh stabilo, yang Ibu suruh catet ya. Nah, itu rumus dasarnya, berarti itu amplitude maksimum. Berarti K-nya kamu bisa cari dari 2pi per lambda. Ini nyambung nih. Coba dari awal pasti nyambung. Ibu nyampeinnya nyambung. Gak mungkin Ibu lari-lari ya. Ulang lagi. Maksimum di 2A cos KX. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat A-nya. Nah, dari sini kita bisa cari K-nya. K-nya itu 2pi per lambda. So, 2pi per ya. Panjang gelombang itu salah ya. Itu bukan pi ya, tapi lambda ya. Lambda ya. Awas. V sama dengan lambda kali F. V sama dengan lambda kali F. Berarti lambda sama dengan V dibagi F. V, ya saya ulang ya. V sama apa? Kecepatan. V. Bukan pi. V. Atau apa ya? Kecepatan deh. Kecepatan sama dengan lambda kali F. Nah, kecepatan, saya ulang lagi. Kecepatan sama dengan lambda kali F. Kalau lambda berarti kecepatan dibagi F. Nah, atau lambda sama dengan kecepatan dikali T. Kenapa? Karena kan dibagi F. F itu adalah seperti T-nya bisa naik ke atas. Jadi lambda sama dengan V kali T. Tuh ya. Yang ini itu adalah lambda. Ini salah nih, bukan pi, tapi lambda. Nggak apa-apa, dimaafin. Ya, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Kali salah ngetik. Jadi dapat deh lambdanya 36 cm. So, K bisa dapat ya, 2pi per lambda, 2pi per 36, pi per 18. Jadi masukin nih, 2A cos pi per 18 kali 12. Ya ini kan 12 jaraknya. Ya kan? Kali 12, coret-coret, bagi 6, 2, bagi 6, 3. Berarti 2pi bagi 3. 360 bagi 3 berapa? 300 bagi 3. 120. 120 ya. 120 nih cara ngitung kos, gak usah pakai kalkulator. 120 itu di kuadran berapa? Kamu belajar kuadran nggak dulu matematika? Belajar. 2. Kuadran 2 apa kuadran 4? Kuadran 2. 120 kuadran 2. Coba koordinat kartesian. Segi 4. Kuadran 1 ada di mana? Kuadran 2. Kuadran berapa? 120. Kuadran 2. Nah, kuadran 2 120 ya. Itu berapa lagi menjadi 180? Berapa sudut berapa derajat lagi? 60 ya? 60. 60. Berarti nilai cos 60 berapa? Hafal nggak sudut istimewa? Cos 60 kebalikan sinus. Setengah. Setengah. Setengah ya. Oke, saya percaya aja nih sama kamu nih. Setengah. Ingat di kuadran 2. Ya, benar Kak. Di kuadran 2 yang positif siapa? Kalau kuadran 1 semuanya positif, sin, tan, kos, positif semua. Kalau di kuadran 2 yang positif siapa? Hanya sin. Ingat ya, hanya sin yang positif kuadran 2. Ingatin lagi, di kuadran 1 semua nilai trigono plus. Di kuadran 2 hanya sin. Di kuadran 3 hanya tangen. Di kuadran 4 hanya kos. Itu harus udah hafal di luar kepala. Ya. Itu besok buat kuliah muncul lagi. Gitu. Nah, karena cos 60 di kuadran 2 itu nilainya negatif, maka min setengah. Gitu caranya. Jadi nggak ke kalkulator. Saya ulang, biar bisa nih, trigono nih. Ya, cos di kuadran 2.
taunya dari 120 derajat. 120 derajat kuadran 2 itu maksimum di 180. Berarti berapa lagi mencapai 180? Oh, 60. Berarti itulah yang dijadikan acuan. Berarti cos 60. Cos 60, tapi ingat dia di kuadran 2 ya. Kita cuma cari angkanya saja. Cos 60 setengah. Karena di kuadran 2 hanya nilai sinus yang positif, berarti kosinusnya negatif. Jadi 20 kali min setengah, jadi min 10 cm. Dapat deh amplitudenya, ting, 10 cm. Bu, tapi kan kalau ditanya amplitude katanya mutlak. Yes, betul. Hanya saja nanti arahnya berarti ada di bawah. Gitu. Kalau digambar dia di bawah. Tapi kalau untuk penjawaban amplitudo itu plus 10. Berarti begitu ya. Kalau gambar grafiknya dia dari bawah. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Manfaatin ya. Kadang-kadang Bu Yati nggak ada di kelas. Jadinya kalau Ibu lagi buka kelas manfaatin betul. Kalau nggak ada Ibu lanjut nih ke ujung tab. Apa mau sampai di sini? Kayak lagu aja. Soal ujung bebas kan ya, Bu? Ini yang ujung bebas tadi. Oh ya. Oh, pantesan Kenapa pakai ujung bebas? Karena tadi ikatnya pakai cincin. Jadi cincinnya jangan jalan. Tapi kalau ngikatnya mati, berarti dia ujungnya tetap. Ujungnya terikat. Gitu ya. Gitu jawabannya tuh. Malah Ibu kasih tahu. Tuh tadi harusnya kamu browsing lagi. Sendiri. Tapi gak apa-apa lah. Oke. Ujung tetap. Nih kalimatnya. Tapi ini gambarnya salah. Tapi dimapin ya. Kenapa? Karena ternyata dia masih pakai cincin ya. Nah, harusnya, tapi di soalnya udah benar, diikatkan pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin cari gambarnya sulit ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut di sini. Polanya gimana ya, Bu? Kita lihat polanya. Letak perutnya normal. Berarti kalau terikat letak simpul ya sama perut, dia angkanya cacah. Ya, angkanya cacah. Jadi 0123, 0123. Saya ngingetin lagi yang tadi yang bebas. Yang bebas, yang perutnya bilangan genap. Ya, dari 0, 2, 4. Cacah genap. Kalau bilangan simpulnya ganjil 135. 135. Kalau terikat ya ujung tetap ya dia sama nih ya, letak perutnya bilangannya cacah semua. Cacah itu dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi bilangannya 2n lambda per 4, jadi 1/4 kali 2n. Kita lihat soalnya aja biar nggak bingung. Ada nggak ya? Nah nih. Potong tali panjangnya 5 meter. Catat. Salah satu ujungnya terikat. Ya, kuat. Sedangkan ujung yang lainnya digerakkan, amplitudenya 10, frekuensinya 4 Hz. Jika cepat rambatnya 8, tentukan amplitude yang terletak 1,5 meter. Sama caranya kayak tadi ya. Sama. Cuma kamu diingat X-nya 5 meter. Lihat satuannya. Ya, ini satuannya nggak stabil, Bu. Satuannya labil. Ada yang cm, ada yang meter. Bikin aja yang gampang. cm. Ya, gampang. Yang gampang aja cm. Jadi, nanti 5 meter, ya, dirubah ke cm. 10 cm sudah, nggak usah dirubah lagi. Cepat rambatnya bagaimana, Bu? Ya, dirubah. Ya, atau nanti kamu rubah sentimeternya belakangan kalau emang bisa. Ya. Nah, langkahnya sama. K-nya berarti 2pi per lambda. Lambdanya berapa? Ada nggak lambdanya? 2pi per lambda.
Tadi kan coba pakai dihitung sendiri. Nih, Ibu kasih tahu. Panjangnya 5 meter, talinya ya, panjang tali. Terus amplitudenya 10, A-nya 10, frekuensinya 4. Lambdanya apa tadi rumusnya? Lambda sama dengan V dibagi V dibagi F boleh karena frekuensinya ada, cepat rambat aja langsung dibagi frekuensi. Jadi Berapa? 2 cm lambdanya. Ya, lambdanya 2 meter apa sentimeter? Meter. Iya, 2 meter. Kenapa? Karena lajunya dalam meter per detik. Oke, lambdanya dapat. Berarti K sama dengan 2pi per lambda. Berarti 2pi per... Mau dijadiin meter apa sentimeter? Meter dulu. Oke, jadiin meter dulu. Berarti bagi 2. Berarti pi ya. K-nya pi ya. Deal nggak nih? Saya ulang. K sama dengan 2pi per lambda kan? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Berarti K-nya dapatnya pi ya. Betul. Jawabannya K-nya dapatnya pi. Ya sudah. Berarti X-nya 1,5. 5 meternya diapain, Bu? Ya cuekin aja. Orang dia itu bukan ngapa-ngapain. Dia nggak ngapa-ngapain. Biarin aja. Ya, biarin aja dulu. Nah, baru nanti ketika sudah masuk ke 2A. 2A berarti panjang talinya 5. Apa namanya itu? 5 meter. Berarti 2 kali A-nya 2 kali, enggak dibahas, berarti 2 kali 1. Kenapa itu 20? Coba cek. 20 dari mana tuh? 2 kali 10. Betul. Berarti A-nya adalah kamu anggap maksimum 1 ya, di situ ya. Iya. Jangan galau. A-nya dianggap maksimum 1. Berarti 2 dikali 10. Jadi maksud Bu Yati, kamu jangan lalai dengan A di sini ya. Di sini ada 2A nih. Di sini ada 2A ya, ada 2A. Jangan lalai. Jadi ini 2A, 2 kali 1 kali 10. Oh, sorry. 10 dari mana? Oh, ini amplitude. Oh, lupa. Ini ya, di sini ya 2A berarti 10. Ibu pikir tidak diketahui. Ya, 2 kali 10 sin 1,5 pi, berarti 3 per 2 pi. 3 per 2 pi 180 kali 3, berarti 270. 270, 90 kali 3, 270. Sin 270 dari mana datangnya? Datangnya dari mana nih min 1? Nah, kalau 270 kuadran berapa? Kuadran 3. Hanya tangan yang positif. Ya. Hanya tangan yang positif. Berarti kuadran 3. Kuadran 3 itu ambil 90 saja. Karena pas di 0 ya. Pas di garis kartesian Y-nya itu kan 0. Berarti 90 karena dia di bawah. 90 itu berapa sin nilai 90 sin? 1. Maksudnya sin 90 nggak tahu. Enggak 1. 1. Nah, karena kuadran 3 sin itu negatif berarti min 1. Jadi 20 kali min 1 min 20. Tapi tetap dimutlakin jadi 20. Ya. Oke. Saya ulang ya. Kenapa dia pakainya sin, Bu? Tadi kok di dalam yang bebas pakainya cos. Kenapa yang terikat pakainya sin? Dilihat. Gambarnya normal. Gambarnya normal nih, satu gelombang penuh, grafiknya sinus. Ya, maka dia pakai sin. Itu alasannya. Kalau yang di atas sebelumnya dia pakainya cos. Kenapa? Karena gambarnya seperti ini. Nah, nih seperti ini. Ya. Jadi kalau yang bebas dia pakainya cos, kalau yang terikat pakainya sin. Catat. Catat, nggak pakai lupa. Oke. Pertanyaan Ibu saya berikan nanti di WA.
Kalau ada yang mau nanya, masuk Bu Yati, karena ini waktunya sudah pukul 8.57. 3 menit lagi kita closing. Kamu persiapan di mapel pelajaran berikutnya. Dan saya juga ngajar di kelas berikutnya. Yuk, kita foto bersama. Minta bantuannya, PJ, foto, buka jilbabnya. Buka jilbabnya, buka temnya. Seneng kan? Ayo lonke. Ayo, nanti kirim di grup ya, Kak. Ya Allah, ganteng banget. Ibu mau foto juga. Kakak nggak pakai kerudung. Tuh ada kakak-kakak itu, kakak-kakak cowok. Nanti naksir kamu repot. Jangan mau ya naksir Iva, karena Iva baru 8 tahun kurang. Ya Pak, yuk senyum. Kasih kabar napa yang moto 1 2 3 Jiro lu Samsu gitu tah. Kabar Bu, tunggu Bu. Oke. Mana sih saya nggak tahu. Pakai apa aja deh Bu, ntar sih ya dong. Gitu deh. Slide 2 jangan lupa, Kak. Slide 2. 1 2 3. Dulu mana deh? Mana, Say? Udah ini kayaknya udah semua. Udah semua? Oke. Bikin kolase kirim ke Ibu ya. Ini udah semua Bu. Ya, kalau udah semua mah. Wes. Wes urung. Dah. Sebentar. Saya juga mau ada kenang-kenangan. Oke, terima kasih. Salam jumpa kembali di Mapel Fisika nanti. Semoga hari ini tersimpan rapi, jangan diuapkan. Jadi jangan saya sekarang dapat ntar siang lupa gitu ya. Banyak banget Bu materinya. Lah kan emang banyak lah, itu kan berapa pertemuan tuh di ringkas nih di sekarang ya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu.